Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita tak lupa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita sama-sama bisa menyaksikan presentasi dari kelompok 4 dengan dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang mendengar dan juga kita yang melafalkan sama-sama mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Ratugina dengan NIM 20031047 sebagai pembaca materi dan juga moderator. Saya Vivi Octavia, NIM 20031042 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alda Deria, NIM 2003-1046 sebagai salah satu pemateri. 1. Jelaskan pengertian asumsi dari sebuah judul penelitian beserta contohnya. Asumsi adalah anggapan dasar yang tidak perlu lagi diuji kebenarannya. Asumsi berfungsi mendukung hipotesis atau mendukung penelitian yang dilakukan. Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dalam melakukan penelitian. Asumsi merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Seorang peneliti dalam menentukan asumsi hendaklah didukung oleh teori-teori atau hasil penemuan penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Contoh asumsi, peranan orang tua terhadap perkembangan minat bakat anak. Dapat dirumuskan beberapa asumsi. 1. Hubungan orang tua dengan anak sangat dekat. 2. Orang tua mengetahui dan mendukung minat bakat anaknya. 3. Anak menunjukkan keseriusannya terhadap bidang yang ia minati. 2a. Buatlah sebuah contoh hipotesis dari sebuah judul penelitian. Judul: Hubungan antara keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Rumusan hipotesis. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara keikutsertaan dalam kegiatan organisasi dengan indeks prestasi kumulatif. Jika mahasiswa memiliki jiwa organisasi dalam hal ini, mampu bekerja sama dan melatih diri menjadi pemimpin atau motivator, serta mengaplikasikannya dalam kegiatan perkuliahan, maka dapat meningkatkan indeks prestasi kumulatif. Dan sebaliknya, jika mahasiswa tidak memiliki jiwa organisasi, dalam hal ini tidak mampu bekerja sama dan mendatangi kampus hanya mengikuti kegiatan perkuliahan, maka akan dapat mengurangi indeks prestasi kumulatif, karena mahasiswa tersebut tidak memiliki motivasi lebih untuk berprestasi. Rumusan masalah atau pertanyaan. 2b. Jelaskan perbedaan hipotesis kerja H1 dan hipotesis nihil H0 dan kapan diajukan H1 dan H0. Solusi masalah atau jawaban. Hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi variabel Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Sedangkan hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dengan variabel dependensi Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Hipotesis kerja atau H1 diajukan ketika variabel yang satu dengan variabel yang lain berhubungan. Sedangkan hipotesis 0 atau H0 kebalikan dari hipotesis kerja H1, di mana diajukan apabila variabel yang satu tidak berhubungan dengan variabel yang lain.
dan pada umumnya variabel nol H0 sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Rumusan masalah atau pertanyaan. 3. Jelaskanlah beserta contoh kapan diajukan pertanyaan penelitian. Solusi masalah atau jawaban. Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian. Jenis pelaksanaan penelitian dibagi atas penelitian kualitatif, campuran, dan kuantitatif. Sedangkan jenis pertanyaan penelitian dibagi atas pertanyaan deskriptif, pertanyaan eksploratif, dan pertanyaan eksplanatif. Berikut merupakan contoh pertanyaan kualitatif dan kuantitatif baik dari segi deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif. Pertanyaan deskriptif seperti apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? Pertanyaan eksploratif, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Pertanyaan eksplanatif, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Pertanyaan penelitian diajukan setelah kita mengangkat apa masalah dari penelitian yang kita lakukan. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan penelitian, segala bentuk masalah dalam suatu hal yang diteliti dapat terjawab dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contoh, masalah yang diangkat, kurangnya kualitas siswa dalam pembelajaran. Untuk mengetahui kenapa kurangnya kualitas siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan pertanyaan penelitian seperti apa saja rencana yang digunakan guru untuk mengembangkan pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran. Dengan melihat dan meninjau jawaban pertanyaan penelitian tersebut, maka dengan mudah kita mengetahui dan memecahkan masalah penelitian yang kita angkat. Nomor 4, rumusan masalah. Bagaimana perbedaan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah? Solusi atau jawabannya adalah dihimpun dari pendapat beberapa ahli. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jadi bisa dipahami bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus dipikirkan secara matang. Oleh karenanya, bagi para peneliti pemula dibutuhkan contoh rumusan masalah sebagai pedoman yang tepat dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah, ataupun dibutuhkan setidaknya lebih dari 3 rumusan masalah. Tujuannya yaitu tidak lain untuk memfokuskan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih rinci. Sedangkan pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian tersebut. Jadi, masalah penelitian merupakan penyebab atau alasan seseorang melakukan penelitian nih. Sedangkan pertanyaan penelitian merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicari jawabannya dalam bentuk kalimat tanya. Soal nomor 5, rumusan masalahnya bagaimana perbedaan kegunaan penelitian dengan tujuan penelitian. Nah, solusinya, kegunaan penelitian atau manfaat penelitian sendiri adalah apa yang akan orang lain atau pembaca sendiri itu rasakan sebagai peneliti tentang apa yang sudah peneliti capai atau gali dalam penelitian tersebut. Manfaat di sini adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Contoh manfaat penelitian yang bisa dilihat adalah berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini biasanya terdapat dalam sebuah proposal penelitian. Nah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, lalu sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, untuk lebih detail, teman-teman bisa pause dulu videonya dan baca sampai bawah. Nah, jadi tujuan dan manfaat penelitian itu saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan penelitian yang sedang kamu jalani, ada kontribusi bagi banyak orang dan bidang keilmuan yang sedang kamu jalani, serta manfaat untuk dirimu sendiri. Baiklah, pada matriks ditanyakan tentang definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan berikut ada definisi penelitian menurut para ahli, bisa teman-teman baca.
Baiklah teman-teman, sekian hasil dari presentasi kelompok 4. Untuk pertanyaan, jawaban, tambahan, atau sanggahan bisa langsung kita alihkan ke dalam forum e-learning 2 atau e-learning 3 UNP. Sekian yang dapat kami sampaikan, terkurang dan terlebihnya kami haturkan beribu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.